pada saat hatiku rindu menyapamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
dipuji, ku kagum pada Engkau. Ku kagum hormat dan Engkau. Ku kagum hormat dan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum pada Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum pada Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum pada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat beribadah kembali Tuhan. Ini bukan kebetulan, tetapi oleh semua kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan pimpin acara kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Urapi kami, urapi pelayanan kami, urapi yang memain musik, urapi kami semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan ya Bapa. Engkau layak diagungkan sebab Engkau Bapa Raja di atas segala raja. Biarlah pujian kami pada pagi hari ini menyenangkan Tuhan. Biarlah pujian kami pada pagi hari ini boleh dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami yang beribadah pagi ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom, ada sukacita saudara pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Allah itu baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah
dulu, sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar. Hari ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak sakit penyakit. Oh, haleluya. Tetapi mari kita tetap tekun. Kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita serahkan segala permasalahan kita ke dalam tangannya. Hanya Dialah, Yesus Kristus, yang dapat menolong kita dan menguatkan kita semua. Kita tutup dengan satu pujian. Saudaraku, haleluya, haleluya. Mari hari-hari ini kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu hanya berharap kepadamu. Kami hanya memohon pertolongan saja kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kuserahkan semua permasalahan hari-hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya tangan Tuhan saja yang dapat menolong kami semua. Kami tidak kuat, Tuhan, tetapi kami yakin percaya hanya Yesus saja penolongku yang setia. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak, Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Pagi ini kami haus akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua ini kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan amin. Waktu selanjutnya saya akan berikan kepada hambanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita sudah banyak menaikkan pujian. Saya terindah kembali kita belajar firman Tuhan. Kita belajar mengenai menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita baca dalam surat Ibrani 9:23. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Perhatikan satu kalimat bagi mereka yang menantikan Dia. Siapakah yang dimaksud dalam tulisan tersebut? Bagi mereka yang menantikan Dia, itu adalah kita. Kita harus sadar bahwa kedatangan Tuhan yang pertama kali itu untuk melakukan penebusan atas dosa-dosa yang ada yang di dalam kehidupan manusia
Namun yang percaya diselamatkan. Ya. Namun kita perhatikan, keselamatan tersebut bukan seperti instan, langsung jadi. Menurut tulisan Filipi 2:12, keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, jadi nggak mau semau gue, nggak mau enteng-enteng, nggak mau sekedar punya keyakinan dan tapi tidak dinyatakan. Namun dikerjakan itu harus ada dasarnya dengan takut. Ya, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut. Kata takut itu berarti nggak berani. Nggak berani. Orang nggak berani itu pasti taat. Sama halnya kalau kita di jalan berlaku di lalu lintas, kalau kita mentaati tentang rambu-rambu yang ada, pasti kita nggak berani melakukan satu pelanggaran. Ya, pasti kita nggak berani melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena kita tahu konsekuensi dari itu. Dan orang yang nggak berani itu pasti taat. Taat itu otomatis dalam hidupnya tuh nggak ngomel dengan keadaan apa yang ada. Seperti halnya akhir-akhir ini yang berlaku di seluruh dunia, ya, termasuk kita. Tapi harus selalu bersyukur. Karena sesuatu dapat terjadi kalau nggak seizin Tuhan. Apapun terjadi bagi kita, bagi orang percaya, bagi orang menantikan keselamatan itu, kita harus sadari, itu adalah Tuhan yang mengizinkan. Nah, karena itu kita tidak perlu bersungut-sungut, nggak ngomel, tapi tetap bersyukur dan bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi bukan yang tertentu saja, tapi segala hal. Ya, segala hal. Mengapa kita harus demikian? Kita harus ingat bahwa kita suatu ketika, dan itu pasti dalam hidup kita, memberikan suatu pertanggungan jawab. Menurut Roma 14:12 ya. Memberikan suatu pertanggungan jawab kepada Allah. Kepada Allah kita memberikan suatu pertanggung jawab. Kita suatu ketika akan diadili sesuai dengan perbuatan kita, baik atau jahat. Baik atau jahat, kita pasti diadili. Ya, oleh karena itu Amos mengatakan kita harus bersiap sedia. Ayo Amos 5:12c. Bersiap sedia dalam hal-hal tersebut. Jadi kita nggak perlu enteng-enteng menghadapi hal-hal seperti ini. Kita harus mempunyai satu keseriusan kepada Dia. Dia berjanji bahwa kedatangan yang kedua kali itu memberikan anugerah. Memberikan anugerah keselamatan. Ini hal yang luar biasa kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, kalau kita selalu serius kepada Dia. Kan itu bersiap sedialah, kata Amos. Dalam 1 Korintus 10:13 katakan apapun yang terjadi itu hal yang lazim. Tuhan tidak memberikan yang lebih berat daripada apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan Dia mengatakan berikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Sebab itu
bersyukur dan bersyukur. Ya, bersyukur kepada Dia. Bukan bersyukur hanya karena ada berkat, bukan bersyukur kalau ada sesuatu yang mengenakan kita, bukan bersyukur yang bisa menyenangkan dalam keluarga dan sebagainya. Tatkala kita sebaliknya, kita tetap bersyukur. Mungkin berat bagi daging jasmani, tapi kita harus ingat, ini kehendak Tuhan bagi kita. Bersyukur dan bersyukur. Ya, kapan kita dapat melakukan ini? Ya, Yohanes 14:15 itu katakan, kalau kita mengasihi Dia, kalau kita ada hati cinta kepada Dia, pasti kita menurut. Pasti kita menggenapi apa yang Dia mau kepada kita. Ya, pasti itu. Landasannya kasih. Tanpa kasih mustahil dapat melakukan hal tersebut. Kasih dan kasih. Sebab itu berusahalah dan setiap saat kita belajar dan berusaha untuk mau mengasihi Dia. Meresponi setiap apa yang Dia lakukan kepada kita. Jadi kita tidak perlu bersungguh-sungguh. Jangan seperti Bani Israel pada waktu itu. Kalau yang enak, wah bersyukur, haleluya. Tapi kalau menghadapi situasi yang nggak enak, marah, bersyukur, ngomel. Ya, ngomel dan ngomel. Bahkan mengata-ngatai apa yang Allah perintahkan itu seakan-akan nggak bisa menyenangkan hati mereka. Jadi mereka hanya nuntut soal kepuasan dan kepuasan. Mereka hanya sekedar ingin berkat dan berkat. Ketika dalam menghadapi hal yang dibalik itu, marah, bersungut, ngomel, itu kita ubah. Otomatis kita harus sadar dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus kita bisa berbuat seperti itu. Kalau memang menurut daging memang sulit, berat. Tapi kalau menurut dalam pimpinan Roh Kudus, maka disitulah pasti kita dapat mengasihi Dia. Mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi tidak separuh-separuh. Tapi mengasihi sebagaimana apa yang kita ketahui. Bahkan dalam Injil Matius 25, selain kita mau mengasihi Dia dalam hidup kita, langkah-langkah kita ke depan, kita nyatakan jadi hamba yang setia, kata Matius 25, 20, dan 23. Setia. Kesetiaan tuh juga nggak dibatasi dengan sesuatu. Kesetiaan harus kesetiaan sampai mati, kata Wahyu 2:10. Kesetiaan sampai mati. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kesetiaan sampai mati. Jadi bukan separuh. Bukan 3/4, 90%, tapi 100%. Nyatakan kesetiaan kita kepada Dia. Orang yang setia, orang itu yang diperhatikan. Orang yang setia, orang itu yang dilindungi oleh Allah. Orang yang setia, orang itu pasti terima berkat Tuhan. Pasti. Tuhan tidak meninggalkan orang yang setia. Tuhan pasti selalu berada di sisi orang setia. Setia sampai mati. Ya, setia sampai mati.
kalau kita bisa melakukan kedua ini, disitulah Tuhan senang. Disitulah Tuhan meresponi kita. Disitulah Tuhan menganggap bahwa kita ini adalah kekasih-kekasihnya. Ingat, kalau kita dianggap sebagai kekasihnya, berarti betul-betul kita dalam perhatian dia. Kita nggak akan pernah dilupakan. Dalam keadaan apapun, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Karena kita kekasihnya. Ya, kekasihnya. Yang dicintainya. Jadi ingat masalah ini. Belajar dan usahakan untuk memilih satu kehidupan sebagaimana apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita selama kita mau melakukan penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kita harus ingat dalam Injil Matius 7, bukan orang yang menjerit berteriak, bukakan pintu, aku yang begini, aku yang sama, ngadakan mujizat dan sebagainya. Itu yang masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan apa yang Allah mau dalam hidupnya, itulah yang dipastikan dan dipersilakan masuk dalam tempat yang sudah disediakan. Dan penggenapan penantian kedatangan Tuhan terjadi dalam hidup orang yang mau setia, yang mau mengasihi Dia. Sebab itu berbahagialah kita pagi ini. Kita sudah tahu beberapa rekan-rekan kita sudah mendahului kita. Coba kita yang masih ada, perhatikan firman Tuhan ini. Berusahalah untuk senantiasa bisa mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sekali waktu akan menghadap pada takhta pengadilan. Dan di situ kita akan dihakimi. Di situ kita akan diadili. Dan berbahagialah orang yang bisa menyenangkan hatinya. Orang yang mau mengasihi Dia, orang yang mau mengeterakan firman-Nya, dan orang yang selalu ada di dalam Dia seumur hidupnya sampai Ia datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan berkati. Saya minta Pak Gembala untuk menaikkan doa. Ya, terima kasih atas pelayanannya Pak Pendeta Yakob. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Saudara, ada pengumuman. Nanti sore ada persekutuan doa khusus untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Pak Saiful dan keluarga Ibu Lani. Jam 7 malam. Nanti linknya saya sharing di grup GBT juga. Kemarin saya share di grupnya sel group. Lalu minggu depan tetap ada ibadah online secara Zoom, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak John Ri, tim PI dari Pak Cipta yang ada di Sumeneb. Lalu kita dukung dalam doa. Saat ini yang sakit seperti Bapak Randy, Bapak James, Ibu Yulis, Ibu Lani, Ibu Trivena, adiknya Bu Ana, dan Saudara Franz, adiknya Ibu Shirley. Mari kita menyatukan hati, berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kita percaya doa-doa orang benar, bila didoakan dengan benar, besar kuasanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan bersatu hati di dalam ibadah online
Kami bersyukur atas pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan, dan firman yang Tuhan sudah memberikan kepada kami pada hari ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami nasihat. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, yang Tuhan terus mengerjakan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Walaupun kami nyadar Tuhan bahwa di setiap masalah yang kami hadapi di dalam tahapan hidup ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Badai itu menghampiri kami, tetap kami boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan senantiasa setia untuk hadir menemani kami, memberikan kami kekuatan. Bahkan kami mampu melewati setiap masalah itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang sakit, seperti Bapak Randy, Bapak James, Ibu Yulis, Ibu Lani, Ibu Trevena, dan Saudara Franz. Tuhan, Engkau tolong Engkau menjamah, memberikan kesembuhan. Pada hari ini kami tidak punya apapun, kami tidak punya dukungan dokter apapun, tapi kami punya dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu yang sudah di atas kayu salib itu menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, segala virus-virus COVID-19 sudah dimatikan, dilumpuhkan di dalam tubuh kami masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Hamba berjauhan, tetapi kami percaya Tuhan dekat di setiap anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Izinkan kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, nama yang sudah dianugerahkan kepada kami, yang beroleh nama itu kami mendapatkan keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, apapun yang ada hinggap di dalam tubuh anak-anak Tuhan ini, aku perintahkan engkau keluar, engkau tidak berhak tinggal terus di dalam tubuh anak-anak Tuhan ini, sebab anak-anak Tuhan ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Oleh sebab itu aku perintahkan engkau keluar dari tubuh anak-anak ini. Tuhan Yesus, Engkau jamah memulihkan segala virus-virus COVID-19 ini sudah dilumpuhkan, dimatikan, dan tidak ada terjadi penyebaran apapun di dalam seluruh organ tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga dari Pak Saiful, keluarga Ibu Lani, Tuhan memberikan hiburan, memberikan kekuatan ya Tuhan, untuk terus kasih setia Tuhan melanjutkan di dalam setiap hidup mereka masing-masing. Dan pada hari ini, setiap yang sudah ikut maupun yang tidak yang berhalangan hadir, kiranya Tuhan tetap memberkati seluruh jemaat GBT Baitani, GBT Immanuel Panggung. Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi kami semuanya, dimanapun kami berada, keluar masuk kami, waktu kami bekerja, waktu kami pelayanan, dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa tutup bungkus kami di dalam kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudara, di akhir ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sesungguhnya engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, turunkan anugerah-Mu di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kami, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau.
berkat atas nama Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, saudara. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Semuanya.